Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana membuat perintah atau kode program untuk mengaktifkan aplikasi yang sudah Anda buat pada Visual Basic-nya, ya. Yang pertama, yang harus ada dulu ya, tempat untuk menuliskan kode program, yaitu code editor, ya. Nah, ini bisa Anda tampilkan dengan menekan tombol F7 ya. Di sini Anda bisa mengetikkan perintah-perintah supaya dapat mengaktifkan aplikasi yang sudah Anda buat ya. Nah, ini contohnya ketika Anda menekan F7 itu misalnya pada form 1 yang aktif ya. Di situ ada tabulasi ya. Di sini ada tabulasi, ada form 1, isinya desain ya. Ketika Anda tekan F7 itu akan muncul form 1 juga VB, di mana terdapat public class seperti ini ya, sesuai dengan nama formnya. Misalnya di sini form 1 public class, form 1 end class. Ini merupakan tempat untuk perintah-perintah ya. Di dalamnya berisi perintah-perintah ya dalam satu kelas ini. Kemudian Anda harus mengetikkan perintahnya berada di antara public class dan end class ya. Jangan di bawah end class, nanti akan error. Jadi harus perintahnya berada di dalam atau di antara public class dan end class. Dan di dalam public class end class itu ya, perintahnya umumnya itu biasanya ada deklarasi variabel. Ini perintah-perintah dasar ya, ada deklarasi variabel. Nah, variabel itu fungsinya untuk membuat tempat ya, untuk menyimpan data secara sementara ya, yang kita alokasikan di memori dan kita beri nama supaya dia bisa menyimpan data selama aplikasi itu dijalankan ya secara sementara. Nah, variabel ini bentuk umumnya ya, untuk mendeklarasikannya bisa gunakan dim, public atau private ya. Yang ini disebut dengan modifier access ya. Kemudian nama variabelnya apa, S, tipe datanya apa. Yang pertama ada access modifier tadi yang bisa Anda pilih ya. Access modifier ini ya digunakan untuk membatasi, jadi hak aksesnya dari variabel atau metode yang digunakan pada perintah-perintah ya yang diisi pada public class tadi ya. Nah, ini beberapa ya, contohnya ini ada public, ada private seperti itu. Nah, public ini biasanya digunakan untuk biasa dikenal atau dapat diakses ke semua kelas ya, dimanapun. Dan kemudian ada private ya. Private biasanya hanya diakses di mana tempat dideklarasikan ya. Ada friend, protected dan protected friend ya. Masih banyak lagi ya. Bisa Anda gunakan. Ini ada beberapa. Kemudian setelah ada access modifier itu ada nama variabel. Nah, untuk aturan penamaan variabelnya yang pertama ya tidak boleh lebih dari 255 karakter ya, pendek saja ya. Kemudian Anda tidak boleh gunakan yang sudah ada kata-kata yang dari Visual Basic-nya. Misalnya ada dim, prosedur ya, masih banyak lagi dan sebagainya. Kemudian pada saat pembuat nama variabel itu tidak boleh ada spasi. Misalnya lebih dari satu nama tidak boleh ada spasi dan titik ya, seperti itu. Kemudian harus dimulai dengan huruf, bukan angka ya, harus dimulai dengan huruf. Nah, tipe data. Kemudian setelah access modifier, nama variabel, S, tipe data. Nah, tipe data, semua data atau setiap data itu biasanya punya data yang tipe yang berbeda-beda. Contohnya, misalnya untuk angka bulat ya, bisa Anda gunakan integer long atau long ya. Kemudian misalnya untuk pecahan atau desimal, Anda bisa gunakan single atau double. Untuk mata uang, Anda bisa gunakan currency. Kemudian untuk teks, Anda bisa gunakan string.
Untuk data logika gunakan boolean, kemudian untuk tanggal atau waktu itu gunakan date, objek, untuk objek atau gambar bisa gunakan objek. Ya. Contohnya untuk mendeklarasikannya, contohnya seperti ini, dim, ya, dim itu access modifiernya, ya, angka, nama variabel, s string, string tipe datanya. Contoh lain, dim bilangan s double, misalnya tipe datanya pecahan, ya. Kalau yang angka bisa kadang-kadang bisa gunakan string. Kalau yang private, nama s string, nama tipe datanya string, ya, untuk teks. Kemudian bisa dengan public, bisa diakses di keseluruhan program, ya. Public nilai s string, misalnya s integer, misalnya seperti itu. Kemudian perintah dasarnya lain adalah method, ya. Nah, method ini adalah aksi yang dapat dilakukan objek atau kontrol, contohnya dari label, text box, dan sebagainya. Nah, perintah ini biasanya menggunakan pemisahnya titik, ya. Setelah titik itu adalah method. Contohnya, ya, label 1.text. Nah, label 1 itu objek atau kontrol, kemudian metodenya adalah .text, ya, text gitu, ya. Kemudian ada textbox 1.text, kemudian dateTimePicker 1.value, dan sebagainya, ya, masih banyak lagi. Kemudian ada lagi yang namanya event. Event ini kejadian, ya, yang dialami oleh si objek atau kontrol, kejadian yang dialami, misalnya button gitu, ya. Kemudian apa sih yang bisa dikerjakan, ya, pada saat kapan, ya, gitu, objek itu akan mengalami kejadian, ya, misalnya dengan mengklik, ya, atau menekan suatu tombol pada keyboardnya. Misalnya kita klik, ya, contohnya di double klik, load, active, change, press, dan sebagainya, ya. Ini contoh event, ada beberapa di sini, ya. Nah, contohnya klik, ya, kejadiannya akan berlangsung ketika objeknya diklik, ya, atau perintah itu akan dikerjakan ketika user menekan klik, ya, pada tombol. Kemudian ada double klik, sama, ya, cuma ini double klik artinya kliknya 2 kali. Kemudian ada load, misalnya load itu berlangsung atau perintahnya akan langsung dikerjakan ketika, biasanya ini untuk form, ya, ketika formnya dijalankan langsung mengerjakan perintahnya apa gitu, ya, kalau load. Kemudian aktif, ya, untuk kejadian berlangsung ketika objeknya diaktifkan atau dipilih. Kemudian ada change-nya ketika perintah itu akan dijalankan ketika si objeknya itu menerima input atau perubahan nilai. Nah, ini contohnya, misalnya pada form 1 Anda mau buat perintah, ya. Anda double klik formnya, di form 1 double klik, ya. Nanti akan muncul perintah ada private sub form 1 load. Nah, eventnya eventnya adalah load, ya, load. Jadi perintahnya ketika form 1 ini dijalankan, maka dia akan langsung mengerjakan perintahnya, ya. Nah, biasanya sudah otomatis ada private sub dan end sub, itu otomatis, jadi nggak perlu diketik lagi. Nah, tinggal Anda ketik di tengah-tengahnya, di antara private sub dan end sub. Misalnya, ya, itu contohnya label 1.text, ya, label 1 ada objek, label 1 objek, kemudian .text itu adalah metodenya, sama dengan ini adalah operator untuk pengalokasian. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah sebuah teks, ya, yang diapit tanda petik, merupakan sebuah nilai, ya. Artinya nilai yang ada di sebelah kanan berupa teks itu akan dialokasikan ke dalam objek label 1.text. Demikianlah, ya, penjelasan untuk bagaimana cara membuat program hari ini. Oke, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.